Saya Dwi Samharani dengan NIM 230747. Saya Safa Salsa Hirunisa dengan NIM 230143. Saya pengadilan Putri Salsabila Siombing dengan NIM 230152. Saya Abbas Rodiah dengan NIM 230553. Saya Najwa Nur Hidayah dengan NIM 2309. Baik, langsung saja. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dari PCR. Nah, polymerase chain reaction atau PCR adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak atau mengaplikasikan segmen DNA target secara in vitro dalam jumlah besar dan waktu relatif singkat. Nah, prinsip dasar pada PCR ini didasarkan dengan replikasi DNA secara enzimatis melalui siklus thermal yang berulang. Nah, pada proses ini melibatkan denaturasi DNA, kemudian penempelan primer atau annealing, kemudian perpanjangan atau extension oleh enzim DNA polimerase. DNA target dipanaskan hingga 94-96 derajat Celcius untuk memisahkan untayan DNA atau disebut dengan denaturasi. Lalu didinginkan ke 50-65 derajat Celcius agar primer menempel pada segmen target atau disebut dengan annealing. Nah, suhu annealing ini yang tepat akan mempengaruhi penting untuk spesifisitas dan efisiensi aplikasi. Nah, kemudian selanjutnya enzim TAC DNA polimerase sintesis untayan baru pada suhu 72 derajat Celcius menggunakan DNTP atau deoksinukleotida trifosfat, di mana adalah perpanjangan atau disebut dengan attention. Nah, proses ini akan diulang selama 25-40 siklus untuk menggandakan DNA secara eksponensial. Kemudian keberhasilan PCR ini sangat bergantung pada komponen reaksi yang tepat seperti kualitas template DNA-nya, kemudian desain primernya, kemudian konsentrasi MgCl2-nya, dan kondisi termalnya. Nah, optimasi faktor-faktor ini menjadi penting untuk mendapatkan aplikasi yang efisien dan spesifik. Selain itu, saat ini juga sudah berkembang berbagai variasi PCR seperti real-time PCR atau qPCR dan multiplex PCR yang memungkinkan deteksi kuantitatif dan simultan dari berbagai target DNA. Nah, teknologi ini sangat bermanfaat dan sangat berperan penting dalam diagnostik, kemudian identifikasi mikroorganisme, hingga analisis genetik. Nah, selanjutnya ialah langkah kerja pada amplifikasi PCR. Nah, di sini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada denaturasi, yang kedua ada annealing, dan yang ketiga ada extension atau elongasi. Nah, yang pertama yaitu denaturasi berada pada rentang suhu 94-96 derajat Celcius selama kurang lebih 30 detik. Nah, pada tahap ini, DNA target dipanaskan hingga suhu tinggi untuk memutus ikatan hidrogen antar pasangan basa pada untayan ganda DNA, yang akibatnya DNA double stranded atau dsDNA terpisah menjadi 2 untayan tunggal atau single stranded DNA atau ssDNA yang siap untuk ditempeli primer. Nah, yang kedua ada annealing berada pada rentang suhu 50-65 derajat Celcius selama kurang lebih 30 detik. Nah, pada tahapan annealing, suhu diturunkan agar primer atau forward dan reverse dapat menempel atau berikatan secara spesifik pada sekuens target di masing-masing untayan DNA, yang akibatnya primer akan mengunci posisi awal sintesis DNA baru. Nah, suhu annealing harus tepat, tidak boleh terlalu tinggi sehingga tidak akan menempel ataupun terlalu rendah sehingga primer menempel tidak spesifik. Tahapan yang ketiga ialah extension atau elongasi, berada pada suhu 72 derajat Celcius selama kurang lebih 30-60 detik tergantung panjang target. Nah, pada tahap ini, TAC DNA polimerase mulai bekerja dengan cara menambahkan nukleotida atau DNTP satu persatu dari arah 5 aksen ke 3 aksen dimulai dari ujung primer, yang akibatnya terbentuk salinan baru DNA yang identik dengan segmen target. Nah, pada proses ini menghasilkan 2 DNA ganda dari satu template awal. Baik, yang selanjutnya ada komponen PCR. Yang pertama itu ada DNA template. Fungsinya adalah DNA target yang akan diperbanyak atau mengandung urutan yang ingin diamplifikasikan. Yang kedua ada primer.
Fungsinya untuk potongan pendek DNA atau oligonukleotida yang menandai awal dan akhir segmen DNA yang akan diperbanyak. Yang ketiga ada tag polimerase. Fungsinya untuk enzim tahan panas yang menyintesis untayan DNA baru selama elongasi atau fase perpanjangan. Yang keempat ada DNTPS, itu bahan baku ATGC untuk membentuk rantai DNA baru. Yang selanjutnya ada buffer PCR, fungsinya untuk menjaga pH dan kondisi ionik yang optimal untuk aktivitas tag polimerase. Yang selanjutnya ada MgCl atau magnesium klorid, yang fungsinya untuk kofaktor penting untuk aktivitas tag polimerase atau meningkatkan efisiensi reaksi. Baik, selanjutnya ada manfaat PCR. Dalam dunia medis, PCR sangat berguna untuk mendiagnosis penyakit infeksi seperti COVID-19, HIV, hepatitis, dan TBC. PCR bekerja dengan mendeteksi keberadaan materi genetik dari virus atau bakteri secara tepat dan akurat, bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Selain itu, dalam bidang forensik, PCR dimanfaatkan untuk identifikasi individu melalui sampel DNA dari darah, rambut, atau air liur yang sangat berguna dalam penyelidikan kriminal maupun identifikasi korban bencana. PCR juga memiliki peran penting dalam tes keturunan atau hubungan biologis seperti tes paternitas untuk mengetahui hubungan ayah dan anak. Di bidang genetika, PCR digunakan untuk mendeteksi mutasi pada gen tertentu yang dapat menyebabkan penyakit, misalnya mutasi gen BRCA1 dan BRCA2 yang berkaitan dengan resiko kanker payudara, atau kelainan genetik seperti thalassemia dan anemia sel sabit. Dalam penelitian biologi molekuler, PCR digunakan untuk memperbanyak gen tertentu agar dapat diteliti lebih lanjut, dikloning atau digunakan dalam produksi protein. Dengan kemampuan memperbanyak DNA secara spesifik dan efisien, PCR sebagai alat yang sangat penting dalam berbagai aplikasi ilmu hayati modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil perhitungan dan pertanyaan. Yang pertama ialah ada hasil perhitungan dari DNA, yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1-nya itu yang ditanyakan, M1-nya itu 10, V2-nya 25, M2-nya 50. Jadi 1250 dibagi 50 hasilnya 125 nanogram, dan ke microlite jadi 5 microlite. Dan kalau 4 reaksi itu 20 microlite dan 5 reaksi itu 25 microlite. Selanjutnya ada DNTPS, yaitu M1-nya itu 100, V2-nya itu 25, dan M2-nya 0,8 microlite. Nah, jadi 20 dibagi 100 hasilnya itu 0,2 microlite. Kalau 4 reaksi itu 0,8 microlite dan 5 reaksi itu 1 microlite. Kemudian ada buffer enzim. Buffer enzim di sini ada M1-nya 10, V2-nya 25, M2-nya itu 1. Jadi 25 dibagi 10 hasilnya 2,5 microlite. Dan kalau 4 reaksi itu jadi 10 microlite dan 5 reaksi itu 12,5 microlite. Kemudian ada enzim tag, yaitu V sama dengan 1 dibagi 5, jadi hasilnya 0,2 microlite. Kalau 4 reaksi itu 0,8 microlite, 5 reaksi itu 1 microlite. Kemudian ada MgCl, di sini yaitu M1 itu 25, V2-nya itu 25, M2-nya itu 1,5. Jadi 37,5 dibagi 25 hasilnya 1,5 microlite. Kalau 4 reaksi itu 6,5 microlite, 5 reaksi itu 7,5 microlite. Kemudian ada primer F, itu V sama dengan 10 dibagi 10, jadi hasilnya 1 microlite. Kalau 4 reaksi itu 4 microlite dan 5 reaksi 5 microlite. Kemudian ada primer R, yaitu V sama dengan 10 bagi 10 sama dengan 1 microlite. Kalau 4 reaksi itu 4 microlite dan 5 reaksi itu 5 microlite. Terakhir ada air. Nah, air di sini itu hasil dari perhitungan yang sebelum-sebelumnya ditambahkan dan dikurangi ditambahkan. Jadi setelah ditambahkan semua itu hasilnya adalah 11,4 microlite dan volume fullnya itu 25 microlite.
Jadi 25 dikurangin 11,4 mikrolit hasilnya adalah 13,6 mikrolit. Kemudian di sini ada pertanyaan. Yang pertama, jika Anda memulai reaksi PCR dengan 16 untai ganda DNA, berapa jumlah total untai ganda yang akan diperbanyak setelah satu siklus PCR? Jadi jika siklusnya itu dimulai dengan 16 untai ganda, setelah satu siklus PCR itu jumlahnya akan menjadi 32 karena setiap untai ganda itu akan diduplikasi, jadi 32. Kemudian nomor 2 ada berapa banyak DNA duplex yang diperoleh dari satu DNA duplex setelah 4 siklus PCR. Jika dimulai dengan satu untai ganda DNA duplex, setelah 4 siklus PCR itu jumlahnya akan menjadi, kalau siklus pertama jadi 2, siklus 2 itu jadi 4, siklus 3 itu 8, siklus 4 itu 16. Jadi setelah siklus 4 siklus PCR, dari satu DNA duplex akan memperoleh 16 DNA duplex. Baik, selanjutnya di sini ada tabel suhu TM dan TA. Di situ ada gennya OS, DRE, B, 2A yang ada primer F dan R. Urutan primernya itu ada yang F-nya itu ada ATG, CTG, TTT, CGA, TTT, GTG, TCT, TG. Yang R-nya itu ada CTA, ATA, GGA, GGA, GAA, AAG, GCT, AAC. Di sini rumusnya itu TM sama dengan 2 derajat Celcius ditambah A ditambah T ditambah 4 derajat Celcius ditambah G tambah C. Nah, sedangkan untuk TA-nya itu sama dengan TM dikurangin 2 atau 5 derajat Celcius. Di sini yang pertama kita dari TM-nya yang F. 2 derajat Celcius ditambah 2 ditambah 12 ditambah 4 derajat Celcius ditambah 6 tambah 3 sama dengan 64. Sedangkan yang R 2 derajat Celcius ditambah 11 tambah 3 ditambah 4 derajat Celcius ditambah 5 tambah 3 sama dengan 60. Kemudian dari hasil kedua itu kita ambil yang paling kecil yaitu 60, yaitu TMR. Jadi TA sama dengan TM dikurangin 2 atau 5 derajat. Karena lebih stabil itu 5, jadi kita ambil yang 5. TA, jadi hasilnya adalah TA sama dengan 60 dikurangin 5 sama dengan 55. Selanjutnya ada kesimpulan.
Berdasarkan hasil perhitungan PCR, dapat disimpulkan bahwa total volume reaksi PCR untuk satu kali reaksi adalah 25 mikroliter. Komponen yang digunakan meliputi DNA template sebanyak 5 mikroliter, DNTP 0,2 mikroliter, buffer enzim 2,5 mikroliter, enzim TAC 0,2 mikroliter, MgCl 1,5 mikroliter, primer F dan R masing-masing 1 mikroliter, serta air sebanyak 13,6 mikroliter. Untuk 4 kali reaksi, masing-masing volume dikalikan 4, kemudian ditambahkan 1 reaksi ekstra sebagai cadangan, jadi totalnya 5 reaksi. Volume akhir campuran master mix menjadi 68 mikroliter, yang sudah mencakup semua komponen dengan rasio konsentrasi yang sesuai untuk memastikan reaksi PCR berjalan optimal. Perhitungan ini menunjukkan persiapan PCR yang akurat dan sistematis, sesuai standar laboratorium molekuler dengan tujuan memastikan amplifikasi DNA yang optimal dan reproduktif.